Halo viewersku yang berharga dimanapun kalian berada, semoga kalian diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Intro bos. Ya. Halo viewersku yang berharga dimanapun kalian berada. Jadi kali ini saya akan menjelaskan penyakit asam lambung yang dimiliki oleh beberapa orang. Dan kalian yang menonton channel saya mungkin kalian memiliki penyakit asam lambung atau memiliki riwayat penyakit asam lambung. Dan bagi kalian yang sudah memiliki asam lambung mungkin beberapa bulan atau sudah bertahun-tahun, mungkin ada beberapa hal di pola pikir atau pola makan kalian yang salah. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan tentang penyakit asam lambung. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penyakit asam lambung, kalian bisa stay tune di channel saya untuk beberapa menit ke depan. Pertama-tama kalian harus tahu dulu, penyakit asam lambung itu disebut juga penyakit GERD atau anxiety, di mana istilah dari GERD dan anxiety itu biasanya merusak pikiran kita. Kenapa? Karena penyakit asam lambung adalah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan pastinya penyakit asam lambung itu berada di lambung. Tapi kenapa tiba-tiba saat kalian terkena penyakit asam lambung, kalian banyak merasakan sensasi-sensasi yang bukan dari lambung. Biasanya kalian bisa pusing, kalian bisa mual, atau kalian biasanya sakit di ulu hati biasanya, atau sakit di dada sini atau dada sini, atau biasanya ke belakang, atau biasanya beberapa teman saya itu bilangnya pusing, padahal penyakitnya di lambung. Kalian harus tahu dulu, kenapa asam lambung juga disebut GERD dan anxiety. Karena di asam lambung, itu saat terjadi asam lambungnya naik, itu akan menyebabkan beberapa kontrak di bagian organ dalam kita. Jadi kenapa bisa sakit di dada sini, atau di dada sini, atau bahkan biasanya di ulu hati. Banyak orang yang belum tahu penyakit asam lambung ini juga disebut sebagai penyakit 1001 sensasi. Karena sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung yang naik itu berbagai macam sensasi yang menurut saya itu aneh. Jadi kan secara logika lambung yang sakit, tiba-tiba kok kepala yang pusing, habis itu ulu hati yang sakit. Jadi macam-macam sensasi, di dada nyeri, atau biasanya di sini, atau biasanya di belakang nyeri, atau biasanya kita sendawa. Sendawa itu adalah salah satu proses mengeluarkan gas dari lambung yang berlebih, lalu naik ke kerongkongan dan kita keluarkan. Saran saya untuk masalah gas yang harus dikeluarkan melalui mulut, atau biasanya orang bilang sendawa, itu lebih bagus dikeluarkan. Karena saat kalian mengeluarkan sendawa, perasaan sakit yang ada di dalam tubuh atau di dada kalian itu sedikit berkurang. Karena gas yang ditimbulkan dari asam lambung itu otomatis akan naik. Jadi kenapa kalian sering sendawa, itu penjelasannya. Jadi di lambung saat terjadi asam lambung naik, asam lambung yang berlebih akan keluar. Dan biasanya beberapa kasus biasanya ada yang muntah-muntah tanda kutip. Jadi ada juga yang pusing, ada juga yang memualkan. Jadi kenapa sensasi ini disebut dengan 1001 sensasi? Itulah penyakit asam lambung. Banyak kalian yang mengatakan ini penyakit apalah, penyakit jantung lah, penyakit hati lah. Sebenarnya ini hanyalah penyakit asam lambung, tapi penyakit ini juga disebut sebagai 1001 sensasi karena penyakit ini memiliki rasa sakit yang ditimbulkan di beberapa tempat yang sebenarnya itu berawal dari lambung. Jadi lambung kalian yang terkena penyakit asam lambung biasanya akan merasakan banyak sekali berbagai hal penyakit yang kalian rasakan, seolah-olah kalian ini lagi di dalam kondisi yang sedang penyakit
jantung, sedang penyakit apa gitu. Jadi padahal ini cuma penyakit asam lambung, dan penyakit asam lambung itu tidak dalam kategori mematikan, karena asam lambung itu hanya terjadi karena yaitu pola pikir kalian. Jadi kalian jangan terbawa dengan pola pikir yang terlalu berlebihan masalah penyakit asam lambung, karena penyakit asam lambung ini tidak mematikan, dan kalian harus tanamkan dalam alam bawah sadar kalian bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, dan penyakit ini bisa kita sembuhkan, dan kita bisa dalam kondisi yang seperti dulu. Saya juga pernah pengalaman, dulu saya tidak memiliki penyakit asam lambung. Jadi sebelum saya penyakit asam lambung, saya biasanya memiliki pola makan yang tidak teratur, pola pikir yang terlalu banyak yang dipikirkan, pekerjaan, lalu tentang kuliah, pendidikan, macam-macam. Jadi pola pikirnya masih kemana-kemana gitu. Nah, jadi tidak bisa dikontrol. Jadi kalian harus mengatur jam tidur juga. Jadi kenapa kalian kerja sampai larut malam? Jadi kalian harus sisihkan waktu untuk istirahat kalian. Jadi jangan habiskan waktu kalian sampai malam begadang, apalagi kalian punya teman, lalu kalian sampai tengah malam baru balik, baru tidur. Jadi kalian harus punya pola tidur, kalian harus punya pola makan yang teratur, dan kalian harus selalu berpikir positif. Jadi pikirannya negatif juga salah satu menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu bisa bermunculan. Pola pikir kalian, gaya hidup kalian, itu semua harus dapat kalian atur dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kalian meneledorkan atau membiarkan itu semua, tidak memikirkan tentang kesehatan kalian. Karena saya di sini hanya mengingatkan, tidak menggurui. Jadi buat kalian dan buat keluarga kalian, khususnya yang kalian sayangi, jika kalian itu dalam kondisi sedang dalam keadaan penyakit asam lambung, kalian mungkin lebih bisa merasakan apa yang saya katakan. Dan buat keluarga kalian atau teman-teman kalian, yang pasti buat keluarga yang kalian sayangi, kalian harus mengingatkan mereka bahwa penyakit bisa datang kalau pola pikir, kalau gaya hidupnya, yang pasti pola pikirnya. Jadi jangan terlalu sering tidur malam, jangan memakan makanan yang sebenarnya itu tidak ada nutrisinya, atau biasanya banyak yang suka makan mie. Makan mie sebenarnya boleh saja, tapi jangan terlalu sering memakan mie, karena di dalam kandungan mie itu banyak pengawet-pengawet atau banyak anggaplah tidak baik seperti makan mie. Jadi jangan sampai kalian memakan makanan yang sebenarnya itu tidak baik untuk tubuh kalian, dan kalian makan setiap 1 kali 1 bulan atau beberapa kali dalam setahun itu tidak apa-apa, karena mungkin kalian lagi ingin makan. Tapi jangan diselingi setiap minggu, mungkin sampai berapa kali makan mie. Jangan sampai pola makan kalian itu mempengaruhi kesehatan kalian. Karena sebelum saya sakit asam lambung, saya sebelumnya makan mie, saya makan macam gorengan yang berminyak. Jadi itu salah satu yang membuat lambung menjadi teriritasi. Terlebih lagi di Indonesia kan memiliki banyak persediaan cabai. Jadi orang Indonesia kalau tanpa cabai tadi tidak terasa gitu makan cabai. Jadi makannya sampai berpuluh-puluh cabai, sampai diulek-ulek sampai jadi sambal, jadi sekali palit, jadi orang kita palit, dicacap banyak manar. Jadi buat kalian yang masih memiliki pola makan seperti itu, di stop, atau kalian dapat ingatkan keluarga yang kalian sayangi untuk tidak
terlalu sering memakan makanan yang sebenarnya tidak terlalu berfaedah kayak mie tadi. Di sini saya tidak melarang kalian makan mie, tapi kalian harus mengatur pola makan seperti makan makanan yang tidak terlalu bernutrisi bagi kalian. Kalian harus tahu kalori di dalam mie dan kalian dapat makan beberapa makanan yang mencukupi untuk memberi imun atau rasa nutrisi dalam tubuh kita. Itu lebih baik kalian memakan buah-buahan, sayur-sayuran, lalu berbagai macam nutrisi lainnya. Itu cukup dengan satu mie kalian dapat mempertimbangkannya dengan berbagai macam makanan. Pada intinya jangan makan mie, yang pasti pada intinya jangan makan mie. Jadi buat kalian yang masih punya penyakit ini, kalian dapat men-sharing juga kepada orang-orang yang nggak kena asam lambung, karena mereka yang awalnya nggak memiliki penyakit asam lambung, nanti mungkin karena pola tidur, pola makan, gaya hidupnya tidak teratur, itu yang dapat menyebabkan penyakit asam lambung. Karena penyakit asam lambung ini penyakit yang populer di negara Indonesia. Entah mengapa penyakit asam lambung itu seperti penyakit rakyat Indonesia. Jadi kebanyakan rakyat Indonesia di dalam setiap personalnya pasti akan merasakan asam lambung. Meskipun mungkin sekarang belum memiliki asam lambung, tapi mungkin nanti akan merasakan penyakit asam lambung ini, karena asam lambung adalah penyakit rakyat. Kenapa demikian? Karena penyakit asam lambung itu berada di lambung, dan pola makan dan gaya hidup itu dapat mempengaruhinya. Makanya jadi buat kalian yang memiliki riwayat penyakit asam lambung, kalian dapat mengingatkan keluarga tersayang kalian. Jadi jangan sampai orang-orang yang terdekat kalian memiliki penyakit asam lambung, karena penyakit asam lambung sangat-sangat tidak mengenakan, karena sensasi yang ditimbulkan dari penyakit ini dibilang 1001 sensasi. 1001 sensasi berarti kalian akan merasakan banyak rasa sakit yang sebenarnya berawal cuma dari lambung. Kalian bisa pusing, mual, lalu sakit di ulu hati, sakit di dada sini, kiri kanan, atau di belakang. Jadi itulah sensasi yang ditimbulkan oleh penyakit asam lambung ini. Jadi buat kalian, para viewersku yang berharga, dimanapun kalian berada, kalian dapat menjaga pola pikir, menjaga kesehatan kalian. Jadi jangan sampai kalian terpengaruh oleh gaya hidup yang tidak teratur. Jadi kalian harus tetap fokus untuk ingat, kalian tetap harus menjaga pola pikir dan gaya hidup kalian, terutama pola makan yang ada pada keseharian kalian. Kurangi makanan-makanan yang tidak bernutrisi pada intinya. Jadi makanlah makanan yang bernutrisi. Buah, sayur-sayuran, kita di Indonesia banyak memiliki sayur-sayuran, buah-buahan yang berlimpah. Jadi jangan sampai kalian tidak memanfaatkan nutrisi tersebut atau memanfaatkan buah tersebut untuk konsumsi kalian. Jadi jangan lupa buat kalian like video saya, subscribe, dan share juga ke kawan-kawan kalian. Itu saja. Salam anak Borneo. Viewers berharga dimanapun kalian berada, semoga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.